Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aiza Ayuning Wulan, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan pada tumbuhan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warsukni fahma. Amin. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Dalam ilmu biologi, tumbuhan merupakan tumbuhan yang termasuk dalam organisme yang disebut regnum plantae, yang merupakan sebuah organisme multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Nah, selanjutnya yaitu mengamati siklus makhluk hidup. Dapat kita lihat pada gambar yaitu tumbuhan kacang hijau yang mengalami pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengamati daur hidup pada tumbuhan. Contohnya seperti pada tumbuhan kacang hijau. Daur hidup kacang hijau. Pada kacang hijau yang ditanam di dalam tanah, yakni bijinya, yang kemudian akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah inilah yang kemudian akan tumbuh menjadi tanaman kacang hijau dewasa, dan kemudian pada kacang hijau dewasa akan berbunga. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, karena kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Nah, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan adalah salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang memiliki fungsi sebagai media untuk menciptakan sebuah makanan dan sebagai proses fotosintesis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan ini yang melalui proses perkawinan. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak secara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu tidak melalui proses perkawinan. Perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu spora, tunas, umbi, rizoma atau rimpang, dan stolon atau geragi. Sedangkan vegetatif buatan yaitu stek, cangkok, dan okulasi. Selanjutnya yaitu soal dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengaruh cahaya bagi tumbuhan. Cahaya dapat menghambat kerja hormon auksin, diantaranya berfungsi untuk merangsang penambahan titik tumbuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal pertumbuhan yang tidak dapat diubah, yaitu karena tidak dapat kembali ke kondisi semula. Pertumbuhan adalah proses pertambahan biomasa
pada ukuran seperti volume yang apabila yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah. Yang perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menjadi dewasa, termasuk perubahan bentuk dan Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4, yaitu tentang pertumbuhan akan bertambah besar. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan akan bertambah besar karena penambahan besar dan jumlah sel dalam. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5, yaitu tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah hormon tubuh dan faktor genetik seperti kelembapan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan teman-teman untuk berdoa. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.